mulialah namamu, Yesus Bapakku. Besar kuasamu, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasamu tak pernah berubah, Dia sanggup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama untuk kita boleh belajar kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Segala puji, sembah, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, kami boleh merasakan nikmat yang baru, kami boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau buka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami maksud dari kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami serahkan setiap kami, setiap umat Tuhan, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa bersama-sama di gereja, beribadah di rumah ataupun dimanapun kami berada. Biarlah setiap perenungan yang boleh kami terima, setiap perenungan yang boleh kami dengar, ini boleh memperbarui setiap hati kami, sehingga hati kami boleh limpah dengan syukur, hati kami boleh berisi kasih yang daripada Tuhan, sehingga dalam hidup kami, dalam tindakan kami mencerminkan kasih Kristus melalui setiap apa yang boleh kami kerjakan. Biarlah firman-Mu melebur menjadi satu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini. Kami siap menyambut berkat-Mu hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bagian firman Tuhan kita diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekali lagi, perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berjudul bagian firman Tuhan pagi hari ini, melebur menjadi satu dalam kasih yang sejati. Bapak Ibu, kalau kita mendengar judul bagian firman Tuhan pagi hari ini, melebur menjadi satu, itu berarti sudah menggabungkan diri menjadi satu, sudah tidak bisa dipisah-pisah lagi. Artinya dari beberapa elemen menjadi satu elemen yang baru. Dikatakan melebur menjadi satu dalam kasih yang sejati. Artinya dari berbagai-bagai hal menjadi satu di dalam kasih yang sejati. Nah, kira-kira kasih yang sejati itu kasih yang seperti apa? Seperti apa sih kasih yang sejati? Bagaimana kita mengekspresikan, bagaimana kita mampu mengungkapkan kasih yang sejati itu? Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang melebur menjadi satu dalam kasih yang sejati. Nah, dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, dalam pasal yang keempat ayat yang ke-7 dalam kitab 1 Yohanes, dikatakan tadi di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan pagi hari ini melebur menjadi satu dalam kasih yang sejati. Artinya melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu untuk kita boleh belajar bersama-sama. Paling tidak, ketika kita belajar tentang kasih yang sejati, kita akan memahami paling tidak ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan dalam perenungan firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-7 pagi hari ini. Yang pertama, dalam bagian firman Tuhan ini dijelaskan, ketika kita belajar tentang kasih yang sejati, bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih Allah kepada kita. Artinya Allah adalah kasih. Sesuai bagian firman Tuhan dalam perikop pagi hari ini, judulnya adalah Allah adalah kasih. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memelihara kasih dalam kehidupan kita. Artinya ini berbicara tentang proses yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Ketika firman itu diam dalam hidup kita, apakah firman itu hanya sebatas firman yang tidak kita hidupi, ataukah kita menghidupi firman itu? Bagaimana cara kita menghidupi firman itu? Dengan memelihara kasih dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam hidup kita, yaitu saling mengasihi. Sehingga firman itu
benar-benar melebur menjadi satu sehingga kita boleh hidup di dalam kasih yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini ada 3 poin penting ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana cara memelihara kasih dalam kehidupan dan bagaimana caranya saling mengasihi sebagai kita yang telah lahir dari Allah dan mengenal Allah yang sudah lebih dahulu memiliki kasih kepada kita, umatnya melalui Yesus Kristus. Yang pertama tadi apa? Kita harus memahami dulu konsep kasih yang sesungguhnya. Bahwa kasih yang sesungguhnya itu bukan karena kita mengasihi Allah terlebih dahulu, tapi karena Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah Allah adalah kasih. Bahwa Allah itu adalah kasih. Kalau kita mau cari kasih yang sejati, kasih yang sejati hanya dapat kita temukan di dalam Allah itu sendiri. Makanya dikatakan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini Allah adalah kasih. Sesuai firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-21 dalam satu perikop penuh ini, LAI memberikan judul kecil di sana apa? Allah adalah kasih. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa kasih merupakan salah satu karakter Allah dalam bentuk tindakannya kepada kita umat manusia. Bukan hanya sebatas sifatnya Allah, enggak. Tapi perwujudan tindakan Allah dalam hidup kita. Buktinya apa? Waktu yang ada dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita masih boleh ada karena kasihnya Allah dalam hidup kita. Nah, ini menandakan bahwa kasih merupakan salah satu karakternya Allah dalam bentuk tindakannya kepada umat manusia, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasih bukan berarti Allah. Tetapi yang sebenarnya Allah adalah kasih. Nah, ini tidak bisa dibolak-balik Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dibolak-balik. Allah itu kasih berarti kasih itu Allah, Pak. Tidak bisa. Allah adalah kasih. Kita jangan salah mengartikannya sebagai agar kita sadar dalam pemahaman kita tentang kasih Allah. Kenapa Allah disebut kasih? Karena kasih itu bagian dalam kehidupan Allah, menjadi satu karakter dalam diri Allah, dalam perwujudan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Saudara, bila kita baca secara keseluruhan tentang firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-21, tadi kita baca hanya di ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 7 sampai yang ke-21, di sana jelas sekali Yohanes menjelaskan tentang Allah adalah kasih. Peliharalah kasih dan saling mengasihi. 3 poin ini menjadi inti sari dari pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-21. Allah adalah kasih, peliharalah kasih. Ini sebagai perwujudan proses kita dan saling mengasihi. Ini adalah aplikasi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah adalah kasih. Bagaimana Tuhan Allah menunjukkan puncak pernyataan dan wujud kasih Allah kepada kita sebagai umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah memberikan penekanan untuk menyadarkan kita bahwa apa? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di sini Tuhan menekankan dengan jelas, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia, Tuhan, Dia sendiri mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya apa? Supaya kita hidup oleh Dia. Pasal 4 ayat yang ke-9b. Bapak Saudara bisa perhatikan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, segenap kita umat manusia. Ini wujud kasih nyata Allah. Ayat yang ke-10. Bapak Saudara perhatikan di sana, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di sini Yohanes menjelaskan bahwa inilah kasih itu. Bukan kita loh yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi yang terlebih dahulu adalah Allah mengasihi kita. Oleh sebab itu saya dan saudara ada sampai saat ini. Karena apa? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, ini adalah perwujudan kasihnya Tuhan. Perwujudan karakternya Tuhan. Jadi bukan hanya sifatnya Tuhan itu kasih, enggak. Tapi perwujudannya Tuhan ditunjukkan dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya sampai saat ini. Nah, untuk itu, apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Untuk itu setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih, setelah kita memahami bahwa Allah itu adalah kasih,
Dan perwujudannya nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu dan juga telah menerima kasih itu, maka kita harus meresponi dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Lah supaya kita memiliki kasih dan saling mengasihi, sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lah diwujudkan apa melalui kehidupan kita dengan sesama, saling mengasihi. Dan tentunya seperti itu di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sesuai tema kita pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika tidak, apa yang terjadi? Maka tidak ada bukti bahwa kita telah mengalami kasih Allah dan sekarang sudah berelasi dengannya. Untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar berelasi dengan Allah, menjaga hubungan intim kita dengan Allah, hendaknya kasih Allah itu diwujud nyatakan dalam tindakan kita. Dengan apa? Saling mengasihi. Relasi kepada Allah dan kepada sesama harus kita demonstrasikan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kasih merupakan bukti hidup bersama Allah. Perhatikan ayat 13 sampai yang ke-15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, paham Pak? Sampai sini ya Bapak Ibu Saudara. Bahwa relasi kepada Allah dan kepada sesama itu harus didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Harus diwujud nyatakan dalam hidup kita. Tidak cukup hanya dengan kita datang ke gereja, pokoknya aku datang hari Minggu saja, berarti sudah selesai. Aku sudah mendengarkan firman Tuhan saja, selesai. Enggak. Itu tidak mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Seolah-olah ini hanya sebatas formalitas kita. Bukan kita yang butuh Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Nah, saudara, relasi kepada Allah, kepada sesama, harus didemonstrasikan dalam kehidupan kita. Hidup dalam kasih merupakan bukti hidup bersama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sebagai ciptaan Allah memiliki kemampuan untuk mengasihi. Benar, kita memiliki kemampuan untuk mengasihi. Makanya manusia hidup, tidak bisa hidup seorang diri saja. Manusia harus hidup berkeluarga, hidup dalam lingkungan sosial. Manusia memang diciptakan Allah memiliki kemampuan untuk mengasihi. Memang benar, tetapi kasih yang mereka miliki, kasih yang manusia miliki, kasih yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki, dan wujudkan akan lebih sempurna jika kasih itu menunjuk kepada salib Kristus. Ketika kasih kita menunjuk kepada salib Kristus, sekali lagi dalam bagian firman ini Yohanes menegaskan dalam ayat 15 sampai yang ke-16 bahwa tidak mungkin manusia mengenal kasih Allah lepas dari kasih Kristus. Perhatikan ayat 15 sampai yang ke-16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ya, saudara, jika ingin memiliki kasih, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah percaya kepada Yesus. Tanpa kita percaya kepada Tuhan, kasih itu tidak akan ada dalam hidup kita. Dengan kita percaya kepada Tuhan, hidup di jalannya Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Maka respon kasih itu akan ada dalam hidup kita. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, harus didemonstrasikan dalam hidup kita. Artinya kuncinya apa? Percaya. Kenapa kok percaya? Karena tidak mungkin manusia menjadi percaya Yesus tanpa mendengar kesaksian orang percaya. Artinya harus ada orang yang percaya terlebih dahulu. Merasakan kasihnya Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya itu tidak cukup. Hanya sebatas KTP ku Kristen, sebatas aku orang Kristen karena orang tua aku Kristen, aku orang Kristen karena hari Minggu ke gereja, tidak. Tapi hendaknya orang mengenal kita karena kasih Kristus ada dalam hidup kita. Karena sikap kita, karena perbuatan kita, karena tindakan kita mencerminkan kasihnya Kristus. Untuk itulah kasih itu ada dalam hidup kita, Bapak Saudara. Karena bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga sampai saat ini kita masih boleh ada sampai saat ini. Sehingga sampai saat ini kita masih boleh terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Allah adalah kasih.
Saudara, ketika kita memahami bahwa Allah adalah kasih, yang berikutnya adalah respon hati kita. Bagaimana kita meresponi? Ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, apakah cukup? Oh, aku tahu Allah itu kasih. Nah, tapi lebih daripada itu kita harus meresponi. Ya tadi loh, mendemonstrasikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa yang harus kita lakukan? Memelihara kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memelihara kasih ini adalah bagian dalam proses kita sebagai anak-anak Tuhan. Memelihara kasih merupakan perwujudan respon kita atas kasih Allah dalam hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini, Yohanes dengan tegas mengatakan, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Yohanes dengan tegas katakan demikian, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meski kasih itu belum sempurna, harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh. Jangan pernah hanya kita mengaku diri, aku mengasihi Allah, tapi tidak mewujud nyatakan kepada sesama kita. Yohanes dengan tegas katakan, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di sini siapa? Sesama kita. Saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesama umat Allah yang mengenal Allah, yang percaya dalam Tuhan. Dikatakan apa? Jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Jelas dikatakan meski kasih itu mungkin belum sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kasih yang sempurna adalah kasih-Nya Tuhan kepada kita. Yang telah merelakan anaknya mati di atas kayu salib. Kita pun harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Meski kasih kita mungkin belum sempurna. Tapi kasih itu harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh. Setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Nah, saudara, pagi hari ini bertepatan dengan 14 Februari. Hari kasih sayang katanya. Hari Valentine. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang mewujud nyatakan kasihnya. Pengalaman 1 tahun sekali, nembak pacar tanggal 14 Februari. Ngelamar kekasihnya tanggal 14 Februari. Saudara, apakah kasih itu hanya ditunjukkan tepat di bulan tanggal 14 Februari? Tidak. Dunia katakan demikian, tetapi kita percaya bahwa kasih kita itu adalah kasih yang daripada Allah. Karena Allah mengasihi kita, kasih kita sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Sejak kita mengikrarkan hidup kita kepada Tuhan, sejak itu pula kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Yohanes di sini menegaskan bahwa kasih itu tidak cuma kita dengan Allah, tapi kasih itu juga harus didemonstrasikan kepada kita dan sesama. Jika kita tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Harus dinyatakan, harus tetap bertumbuh. Kasih harusnya yang ada dalam hidup kita adalah kasih yang tak bersyarat. Dimiliki oleh semua orang dan ditunjukkan untuk siapapun. Karena kita pun sudah mengalami kasih yang daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berusaha untuk mengasihi. Ketika tiap syaraf dalam hidup kita, dalam tubuh kita berdenyut di dalam kebencian. Mungkin ada rasa iri hati, kebencian, keinginan membalas dendam dalam diri kita. Keangkuhan hidup. Tapi salib Kristus tidak memberi kita pilihan tentang kasih, saudara. Pilihannya jelas, salib Kristus. Kasih itu harus ada dalam hidupmu, tanpa pandang bulu. Karena apa? Karena kasih Kristus adalah kasih yang tanpa syarat. Artinya kita harus mengatasi keangkuhan kita dengan taat berusaha mempraktekkan kasih dalam tiap situasi. Percuma kita belajar firman Tuhan, percuma kita mampu menyampaikan, memperkatakan firman Tuhan, tetapi dalam perbuatan kita tidak mampu mencerminkan kasih. Kita masih angkuh, kita masih menyimpan dendam dalam hati kita. Saudara, salib Kristus tidak memberi pilihan tentang kasih. Hukumnya jelas, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Tidak gampang, saudara. Tapi itu langkah iman yang harus kita ambil. Artinya jika kita ingin lebih mengasihi, kita perlu belajar lebih dekat dengan Allah. Makanya tema besar gereja kita tahun ini menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Untuk menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Terlebih lagi, kasih ini salah satu dasar fondasi hidup orang percaya. 3 hal yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih menjadi yang terbesar di antaranya. Artinya kita perlu belajar lebih dekat dengan Allah. Relasi yang lemah di antara dua pihak ini akan dikuatkan bila keduanya semakin dekat dengan Allah. Kalau kedua-duanya jauh daripada Tuhan, ya wes bar, Pak Saudara. Tapi kalau salah satu dekat dengan Tuhan, ini masih ada harapan, Pak Saudara. Terlebih lagi ketika dua-duanya dekat dengan Tuhan.
Artinya relasi ini akan dibangun semakin hari semakin kuat, dasar fondasinya semakin teguh. Tapi sebaliknya, jika kita tidak dapat bertumbuh dalam pengalaman kita dengan Allah tanpa ada kasih satu sama lain, tanpa ada kasih satu sama lain, tanpa ada kasih kita kepada Tuhan. Makanya simbol salib itu vertikal dan horizontal, bahwa kasih kita itu juga kepada Allah, juga kepada sesama, harus seimbang. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika mungkin saat ini kita baru sadar bahwa Allah adalah kasih. Oh, Allah itu adalah kasih tuh. Tentu saat ini kita harus memiliki dan melihara kasih itu. Tidak cukup kita perkatakan kasih itu, tapi kita juga perlu memelihara kasih itu. Jika saat ini kita belum memiliki kasih, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk bekerja atas diri kita, sehingga mengarahkan kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Nampak jati diri kita sebagai anak-anak yang lahir dari Allah. Jangan kelihatannya datang hari Minggu ke gereja, berdoa, mengucap syukur, nangis-nangis kepada Tuhan, tapi ketika kita pulang berkata-kata kotor, amarahnya masih meledak-ledak, tidak memiliki kasih dalam dirinya. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, benar-benar ada dalam tuntunan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya benar-benar nampak jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang lahir dari Allah. Kasih kita ini loh, kasih Allah itu meluap dalam hidup kita. Sehingga orang mengenal kita bukan karena kita setiap hari Minggu ke gereja makanya disebut orang Kristen, enggak. Tapi karena kasih Allah meluap dalam hidup kita. Mari kita mohon petunjuk kepada Tuhan. Bawa dalam doa. Supaya Allah dapat memperbarui hati kita, memperbarui hari lepas hari, setiap hari dalam hidup kita. Tidak cukup sehari loh Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, setiap saat dalam hidup kita, agar kasih yang selalu kita utamakan dalam hidup kita, kasih yang dari Allah selalu baru dalam hidup kita. Percayalah, jika kasih telah kita miliki, kita dapat meliharanya. Maka apa yang terjadi? Sukacita akan memenuhi hidup kita. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda untuk kita datang kepada Allah. Karena apa? Karena Allah adalah kasih itu. Mari kita pelihara kasih, saling mengasihi, dan lakukan segala pekerjaan di dalam kasih. Dua hal penting tadi yang harus ada dalam hidup kita. Memahami bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua, memelihara kasih sebagai wujud proses kita. Ketika kita memelihara kasih, Tuhan akan melihat kita. Apakah kita setia dalam setiap proses yang Tuhan izinkan? Kemudian yang terakhir apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Sehingga kita boleh melebur menjadi satu dalam kasih yang sejati. Yang terakhir adalah hidup saling mengasihi. Saling mengasihi, ini adalah perwujudan nyata aplikasi dalam hidup kita. Saling mengasihi adalah satu tindakan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai umat yang percaya Allah, bahwa Allah adalah kasih. Peliharalah kasih dengan saling mengasihi lah antar sesama kita. Ketika kita saling mengasihi antar sesama kita kepadanya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah perintah yang utama dan yang terutama yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang utama dan yang terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Dan hukum yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus adalah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dan jangan bersandar pada pengertian sendiri. Jelas Bapak Saudara di sini. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita, hidup di dalam kasih, mengasihi. Mengasihi sesama, mengasihi musuh kita, tidak gampang Bapak Saudara. Makanya untuk sebelum mengasihi sesama dan mengasihi musuh kita, kita harus menang atas diri kita sendiri. Menang atas ego pribadi kita sendiri. Sehingga kita boleh mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Saling mengasihi, bukan hanya orang yang dekat dengan kita, pacar kita, orang tua kita, enggak. Tapi sesama kita, bahkan musuh kita. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun kasih ini merupakan satu aspek dari buah roh, Galatia 5 ayat 22, dan kasih itu sebagai bukti wujud kelahiran baru, 1 Yohanes 2 ayat 29, di sana jelaskan apa. Tapi kasih juga adalah satu yang harus kita kembangkan. Nggak secara otomatis ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kasih itu otomatis ada dalam hidup kita. Tapi kasih itu harus dikembangkan. Kasih itu harus diusahakan, sehingga kasih itu terus bertumbuh dalam hidup kita. Bapak Saudara, ibarat kita sekolah, Bapak Saudara. Bukan berarti ketika guru datang, guru berikan kita modul, guru berikan kita materi,
Ketika materi itu sudah kita pegang, berarti kita sudah pintar, Bapak Saudara. Enggak. Apa yang harus kita lakukan? Dibuka bukunya, dibuka modulnya, dibuka materinya, dipahami, dipelajari, sehingga apa yang kita terima itu nemplek dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengerti. Begitu pula kasih. Kasih tidak secara otomatis ada dalam hidup kita. Ingat bagian awal tadi dikatakan apa? Syaratnya apa? Percaya. Ketika kita percaya, hidup kita ada pada Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kita, kasih itu ada dalam hidup kita. Tapi terlebih lagi kasih juga adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Lah oleh karena itu, Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi, memperhatikan sesama kita, berusaha memajukan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak berbicara mengenai itikat baik saja, Bapak Saudara, tetapi mengenai keputusan dan sikap untuk menolong orang lain. Tindakan nyata, bukan hanya sebatas dalam pikiran kita, bukan hanya sebatas dalam benak kita, tapi tindakan nyata dalam hidup kita. Yohanes mendorong kita untuk memperhatikan kasih karena ada 3 alasan. Kenapa kita harus memperlihatkan kasih dalam hidup kita? Kenapa kita harus saling mengasihi? Ada 3 alasan yang utama, Saudara. Yang pertama adalah karena kasih adalah sifat Allah itu sendiri. Karena kasih adalah sifat Allah itu sendiri. Perhatikan 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-9. Pak Saudara bisa baca sendiri di rumah nanti. Di sana dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Saudara, kita mengambil bagian dalam sifatnya. Karena kita lahir dari dia. Karena kita lahir baru dari dia. Untuk itulah kasih itu harus ada dalam hidup kita. Untuk itulah kita harus mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita saling mengasihi. Yang kedua apa? Karena oleh sebab Allah mengasihi kita. Allah saja mengasihi kita. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Allah? Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi sama? Karena Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih yang daripada Tuhan, kita yang sudah mengalami pengampunan yang daripada Tuhan, dan pertolongan yang daripada Tuhan, kita pun wajib menolong orang lain. Kita wajib menolong sesama. Karena ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, kasih itu pula tinggal dalam hidup saya dan saudara. Walaupun meskipun untuk itu kita harus rela berkorban secara pribadi. Saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang rela berkorban. Karena apa? Allah saja mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Rela mengorbankan anaknya yang tunggal, disalib di atas kayu salib dengan darahnya yang mahal. Bagaimana mungkin kita hanya berdiam diri saja, hanya menerima saja? Tidak. Harus ada respon aplikasi yang ada dalam kehidupan kita. Kita yang sudah menerima kasih pengampunan, pertolongan, kita pun harus melangkah di dalam kasih yang daripada Tuhan. Yang ketiga apa? Jika kasih itu ada dalam hidup kita dan kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya disempurnakan di dalam kita. Ayat 12 pasal yang keempat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya hidup di jalan kasihnya Tuhan. Kasih itu tidak hanya cukup kita perkatakan. Kasih itu tidak hanya cukup ada dalam buah pikiran kita. Tapi kasih itu harus kita aplikasikan. Ketika kita hidup, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan hidup dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka kasih itu akan melebur menjadi satu dalam kehidupan kita. Sehingga kita melebur menjadi satu dalam kasih yang sejati. Kenapa kita harus mengasihi? Karena kasih adalah sifat Allah itu sendiri. Karena Allah mengasihi kita. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita mampu saling mengasihi, Allah tetap ada dalam kehidupan kasihnya dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah itu disempurnakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat Allah adalah kasih. Mari kita pelihara kasih dan saling mengasihi. Supaya apa? Supaya kebahagiaan dalam kehidupan kita terus ada. Kebahagiaan adalah bagian yang paling sempurna dalam diri kita dan hidup kita. Dan menjadi anak-anak terang karena kita mengikuti Kristus. Sehingga orang mengenal kita. Ketika kasih itu melebur menjadi satu dalam hidup kita, orang akan melihat kita. Tidak perlu kita menunjukkan bahwa aku orang Kristen. Tapi orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kasih yang nyata timbul dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, menjadi dasar bagi kita, sehingga kasih yang daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mengasihi Tuhan, tapi juga hidup dalam kasih kepada sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Biarlah firman ini tidak hanya sia-sia,
Biarlah firman ini tidak hanya kami perdengarkan, tapi biarlah firman ini boleh benar-benar melebur menjadi satu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melebur menjadi satu dalam kasih yang sejati, sehingga kami pun boleh mengaplikasikan ini dalam kehidupan kami, karena kami menyadari bahwa Allah adalah kasih itu sendiri, bahwa Engkau Tuhan yang boleh mengasihi kami. Biarlah kasih itu ada dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup dalam kasih dan saling mengasihi, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Orang boleh mengenal kami karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, dengan segala pergumulan yang ada. Biarlah kasih yang daripada Tuhan boleh melekat, melebur menjadi satu dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan boleh kami permuliakan melalui setiap apa yang boleh kami kerjakan. Kami serahkan pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah berkat, sukacita, penyertaan yang daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman pagi hari ini hanya dalam nama yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.